Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Alhamdulillah bertemu kembali sahabat Sultan di studio Sultan Podcast bersama saya Lucy dan hari ini di studio Sultan Podcast telah hadir bersama saya tamu yang Masya Allah luar biasa. Ada rombongan yang datang ke studio Sultan Podcast dan mungkin saya bisa langsung ajak perkenalan dari Bapak Hasan Toha sebagai Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Siapa saja tamu yang datang ke studio Sultan Podcast seperti itu, Bapak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mbak Lucy. Terima kasih sekali Mbak Lucy. Alhamdulillah saya datang memang yang pertama tadi dikatakan bahwa saya sebelumnya yang diberi amanah saja. Yang diberi amanah sebagai ketua umum pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, tidak lebih dari itu yang diberi amanah. Sebelah saya adalah Bapak Abdillah, sebelah kiri kanannya lagi adalah Bapak Segaf, dan yang paling kanan yang paling muda ini ganteng anak saya Alhamdulillah Muhammad. Ini saya ajak khusus supaya harapan saya supaya anak saya ini saya harapkan bisa meneruskan apa-apa yang sudah saya lakukan. Saya kepingin sekali seperti putranya yaitu Pak Nurhin, Haji Nurhin yang sekarang ini diteruskan oleh Dr. Rifki. Itu Mbak. Berarti untuk Mas Muhammad sudah ada harapan ke depannya untuk meneruskan seperti itu ya. Baik, hari ini saya mau mengajak Bapak semuanya untuk berbincang sedikit tentang Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung seperti itu. Mungkin banyak dari insan pengabdi sendiri yang baru Pak seperti itu ingin mengetahui seperti apa sebenarnya sejarah dari yayasan ini seperti itu. Ya, insyaallah. Ya, terima kasih Mbak Lucy. Berbicara yayasan secara detail insyaallah seluruh pengabdi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang berjumlah kurang lebih ada 3.000 itu memang harus melalui satu proses yang disebut diklat. Semuanya. Insya Allah nanti untuk di periode kedua di Banjarbaru ini seluruh pengabdi akan diadakan diklat itu persisnya mulai hari Jumat. Jumat ini Pak ya, betul. Ini akan datang tim kami Insya Allah nanti akan menjelaskan untuk detail nanti Insya Allah pada hari Jumat. Namun saya akan ceritakan sedikit aja bahwa yayasan itu sebetulnya secara notariat itu dimulai pada tahun 1950. 1950, saya belum lahir. Belum. Sama. Jadi pada tahun 1950 ya. Tapi sebetulnya sebelum lahir 1950 itu didirikan lebih dahulu namanya Al-Falah. Al-Falah itu didirikan pada tahun 1947. Tapi setelah pada tahun itu memang belum notariat, belum secara resmi, yaitu didirikan pada tahun secara notaris, yaitu pada tanggal 31 Juli tahun 1950. Itu namanya yaitu Badan Wakaf. Bukan yayasan, Badan Wakaf. Badan Wakaf saja. Lalu dalam perkembangan dari Badan Wakaf itu menjadi Yayasan Badan Wakaf. Lalu pada tahun yang terakhir itu berubahlah menjadi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Itu melalui 3 tahapan. Nah itulah. Lalu subhanallah, saya harus menceritakan ada keunikan dan hal yang betul-betul tidak bisa dinalar. Yayasan itu didirikan bukan oleh tokoh-tokoh nasional. Baik, nasional. Bukan tokoh nasional, tapi tokoh-tokoh lokal, namun mempunyai visi, yaitu saat itu sudah visi global. Visi yang besar. Ya, visinya luar biasa. Tokoh lokal, tapi mempunyai visi global. Bagaimana tidak? Coba bayangkan, itu hanya tokoh-tokoh lokal. Hanya karena keprihatinan. Berawal dari keprihatinan. Yaitu setelah merdeka pada tahun 45 itu mengenai bagaimana nasib anak-anak muslim khususnya untuk pendidikannya. Baik. Itu keprihatinan. Keprihatinan itu maka berkumpullah beberapa tokoh ulama dan pengusaha yaitu untuk tadi mendidikan yaitu ya seperti itu lembaga atau badan yang terus sampai disebut yaitu Badan Wakaf tadi.
Lalu visinya bagaimana? Visinya luar biasa. Beliau, para pendiri itu sudah menaruh visi itu adalah sebagai lembaga dakwah. Dengan core-nya, dakwah itu core-nya adalah di pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Dan alhamdulillah saat ini di pendidikan itu kami sudah mempunyai TK ada 3, lalu SD ada 4, SMP ada 4, SMA ada 3, lalu universitas kami punya 11 fakultas dengan tidak kurang dari 41 program studi. Ya, dengan total mahasiswa kami yaitu tercatat terakhir itu plus minusnya adalah 19.000 sampai 20.000. Insya Allah tahun 2022 untuk 2023 tahun ini kami targetkan jumlah mahasiswa kami akan menjadi 22.000. Insya Allah. Ya, itu jumlah mahasiswa. Lalu rumah sakit, alhamdulillah kami ada 2 rumah sakit. Ya, 2 rumah sakit, yang satu itu di rumah sakit di Semarang, satu rumah sakit Islam Sultan Agung seperti yang di Banjarbaru ini. Ya. Satu lagi rumah sakit Gigi Mulut. Rumah sakit Gigi Mulut. Ya, lah rumah sakit Gigi Mulut ini kenapa harus dipisahkan? Memang ini merupakan entitas sendiri rumah sakit Gigi Mulut ini. Bukan rumah sakit umum sebagaimana rumah sakit kita yang di Banjarbaru. Ini yang sekarang kayaknya ada 2, yang lalu di Banjarbaru ada 1. Jadi 3 total rumah sakit yang sekarang ini yayasan miliki atau yang yayasan kelola ini. Nah, kalau total semua pengabdi di Yayasan Berkah Sultan Agung sampai dengan hari ini tidak kurang dari 3.000 orang. Yaitu baik yang ada di Semarang, di Jepara, cabang kami di Jepara, dan di Banjarbaru. Dan alhamdulillah semua pengabdi itu harus melalui diklat untuk pemahaman visi. Di sana itu diklat itu akan diberikan motivasi kepada tim yang sudah kami bentuk, yaitu apa? Sebagai insan-insan pengabdi di Yayasan Berkah Sultan Agung, mereka itu harus tahu fungsinya adalah sebagai dai dan daya. Jadi tidak boleh ada insan Yayasan Berkah Sultan Agung, apakah itu di unit rumah sakit ataukah itu di unsula, di pendidikan atau semuanya itu mereka harus membawa sebagai dai dan daya. Bagaimana itu dai dan daya? Mereka harus mempunyai kesantunan, mereka harus mempunyai adab, mereka harus mempunyai akhlak. Tidak boleh. Satu contoh yang paling sederhana. Kita kalau ada orang yang lebih sepuh dari kita, lebih tua dari kita harus menghormati. Kita tidak boleh tidak menghormati pada orang yang lebih tua dari kita. Demikian pula kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, kita tidak boleh tutup mata. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Demikian pula kalau misalnya kita masuk di satu masjid, kita lihat bahwa di masjid itu atau di musola tersebut waktu kita mau sholat ada imam yang lebih layak. Memang imam rawatibnya itu lebih bagus. Kita tidak boleh menyerobot. Kita harus bersilaturahmi. Dan satu lagi yang sangat unik di lingkungan Yayasan Berkah Sultan Agung itu alhamdulillah saya itu selaku yang diberi amanah di Yayasan Berkah Sultan Agung yaitu semua pengabdi kami yang baru ini sudah tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok di masjid. Betul. Baik. Ya, karena seluruh pengabdi kami itu ada 9 ibadah sunnah yang sangat kita tekankan mereka lakukan. Saya kira di sini juga ada ya, sudah ada 9 ibadah itu kita lakukan terutama untuk para pejabat struktural. Yang apa itu diantaranya? Yaitu yang pertama tidak boleh tidak seluruh insan pengabdi di Yayasan Berkah Sultan Agung setiap hari harus berinteraksi dengan Al-Quran. Betul. Ya, harus baca Al-Quran. Sehingga setiap rumah sakit kita alhamdulillah kita lengkapi dengan rumah tahfidz. Ya, dengan ada rumah tahfidz. Nah itu setiap hari. Mulai kali Mbak Lucy ya melihat di TK sebelum beraktivitas kita lihat anak-anak TK itu membaca Al-Quran. Demikian pula masuk di SD, SMP sampai di perguruan tinggi. Di rumah sakit di juga. Di rumah sakit pun juga. Betul. Nah itulah jadi itu ada. Terus apa berikutnya yaitu jangan kita itu membiasakan sebagai pimpinan khususnya
yaitu memanjakan mata kita. Memanjakan mata dengan Kita memanjakan mata kita, itu kita gitu dunia. betul. Nggak boleh. Kita himbau selaku pimpinan biasakanlah untuk yang mulia. Kenapa yang mulia itu? Di sana kita mengadukan kepada Allah. Ya Allah, kami ya Allah nggak bisa apa-apa kecuali dapat Allah. Jangan nanti kita bersombong ria. Ya, kita nanti bersombong ria seolah-olah semua ini karena kehebatan saya. Dan itu tidak boleh. Maka dibiasakan malam hari itu mereka harus bernajah kepada pemilik dunia dan akhirat, yaitu Al-Khaliq, pencipta, pemilik kita semuanya. Kita mengadukan, ya Allah, aku tidak bisa apa-apa, aku itu tidak menjadi hamba yang hambamu yang lemah, hambamu yang banyak dosa dan sebagainya, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pertolonganmu. Itu kita harus mengatakan itu. Bagaimana kalau baru kita itu untuk mengatur satu orang untuk mengikuti sport, kita aja nggak bisa. Kita tidak punya power, kekuatan untuk maksa. Tapi kalau dengan bantuan Allah, subhanallah, 3.000 ini semua bisa mau mengikuti SOP, mengikuti aturan dan sebagainya. Karena Allah, bukan karena dia. Iya, betul. Allah yang menggerakkan ya Pak ya. Allah yang menggerakkan. Betul. Itu yang harus kita yakini. Nah itulah. Terus apa? Ya kita membiasakan dari jangan kita keluar dari rumah kecuali sudah salat lengkap. Gitu. Ya. Dan semua aktivitas saya kira semua ibadah sunnah ini yang betul-betul kami tegakkan. Selain itu ada juga keunikan di Yayasan Bapak Sultan Agung bahwa kami menekankan itu sudah kami lakukan kira-kira pada 4-5 tahun yang lalu, yaitu apa yang kami sebut dengan closed loop system. Closed loop system apa itu Pak? Closed loop system itu adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Oh, dari kita, oleh kita, untuk kita juga ya. baik. Apa itu? Kita membiasakan ayo kita itu menghidupkan dari saudara-saudara kita. Ya, kamu punya misalnya, oh ini ada yang kita di sini ada, yaitu amanah misalnya. Amanah milik saudara kita. Kenapa kita harus membeli misalnya yang lain? Ya, ada punya saudara kita amanah, ya sudah kita ambil. Mungkin akan dengan amanah harga mahal. Ya kalau mahal punya saudara kita kan tidak ada masalah. Nah itu kita demikian pula misalnya semua selama ada saudara kita memiliki, kita membiasakan untuk mengambil dari kita. Nah itulah closed loop. Jadi dan itu gerakan ini sudah kita lakukan sebenarnya. Demikian pula ekosistem halal. Jadi apa yang ada di lingkungan kita ini harus semuanya sudah terjamin halal. Jaminan halal. Ya, betul. Nah itulah kira-kira Mbak, kita mengenal yayasan. Saya kalau cerita yayasan Bapak Sultan Agung, rasanya itu kalau hanya bukan lagi 1 jam, 2 jam nggak akan selesai. Saya bisa ceritakan detail dan apalagi nanti kalau sudah berbicara hal-hal yang di luar nalar. Di luar nalar, sangat kompleks ya Pak ya. Kompleks dan banyak sekali hal-hal yang bisa dibahas. Betul. Banyak sekali hal yang bisa digali dari yayasan ini sendiri karena sudah dari tahun 1950 Pak ya. Sudah lebih dari setengah abad seperti itu. 73 tahun di 2023, Masya Allah. Baik, kalau itu tadi mengenai sejarah dari Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sendiri. Kan tadi Pak dari tokoh-tokoh lokal seperti itu yang memiliki semangat untuk melihat bagaimana pendidikan di Indonesia pasca kemerdekaan, seperti itu. Mungkin di sini bisa saya tarik bahwasanya berdirinya yayasan ini karena ada unsur keislaman dan keindonesiaan, seperti itu Pak ya. Ada yayasan keislaman. Nah, untuk nama dari Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Pak. Nah, Sultan Agung ini kan nama pahlawan, betul Pak ya. Nah, boleh mungkin saya sama teman-teman insan pengabdi di sini mengetahui mengapa nama Sultan Agung yang diambil untuk yayasan ini, Pak, seperti itu. Ya, ini insya Allah. Kalau nanti mau tahu persis, yaitu hari Jumat, baik. Itu insya Allah akan tahu detail kenapa kok salah Sultan Agung. Tapi sebentar saya akan ceritakan. Jadi awalnya itu kita tidak bernama Sultan Agung, hanya tadi Badan Wakaf satu lembaga namanya Badan Wakaf. Setelah lembaga berdiri, terus menjadi menjadi Yayasan Badan Wakaf.
Menjadi yayasan berwakaf Sultan Agung, waktu itu kita mulai pada tahun 62 saat kita mendirikan universitas. Universitas. Waktu mau mendirikan universitas, itu kita mulai makin nama apa? Ya, karena tokoh itu dia adalah tokoh yang memang dia adalah keislamannya cukup masya Allah dan komitmennya terhadap Islam serta visi nasional atau bahkan internasional atau globalnya itu dimiliki. Beliau Sultan Agung itu orang yang saleh dan dedikasinya untuk pengabdian kepada bangsa dan negara itu tinggi sekali. Dan itulah yang akhirnya menjiwai sampai kita bernama Sultan Agung. Dan insya Allah nanti Mbak Lucy atau teman-teman dari Banjarbaru sudah ikut pelatihan belum Mbak Lucy? Insya Allah Jumat ini ikut pelatihannya Pak Sultan. Jumat nanti bisa ditanyakan oleh tim-tim kami insya Allah. Karena nanti hari Jumat besok pagi itu tim kami datang kurang lebih ada 10-11 orang. Itu 6 dari pengurus yayasan, yang 5 atau 4 itu dari staf-staf kami. Insya Allah. Jadi bisa tanya. Baik untuk Sultan, sahabat Sultan ataupun insan pengabdi yang penasaran dengan asal usul dari nama Sultan Agung tersebut, bisa mengikuti pelatihan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu ini. Baik mungkin saya mau ke sebelah sedikit dulu, boleh Bapak? Nah untuk Habib Abdillah seperti itu, untuk semangat ataupun dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Hasan tadi seperti itu, hubungannya dengan giroh pengabdiannya seperti itu, bagaimana kita bisa menjalankan kegiatan kita sehari-hari ataupun motivasi kegiatan kita dalam sehari-hari untuk tetap produktif, karena Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sendiri sangat produktif Pak ya, banyak amal usahanya seperti itu. Nah itu kan untuk setingkat yayasan, kalau untuk pribadi kita sendiri untuk tetap produktif Pak seperti apa atau dari Habib? Kalau untuk giroh perjuangan, bagaimana orang itu bisa mempunyai giroh perjuangan itu, ya bagaimana kalau kita menganggap yayasan ini atau rumah sakit ini sebagaimana kita mencintai harta milik kita sendiri. Ya, itu saya kira setiap orang punya sifat itu, mencintai miliknya sendiri. Jadi kalau kita bisa mempunyai rasa memiliki dengan harta wakaf ini, dengan perjuangan yang ada di dalam Badan Wakaf Sultan Agung tadi itu, ya kalau kita bisa mencintai milik kita dan kita bisa mencintai milik Yayasan Sultan Agung ini, tentunya kita akan mempunyai semangat yang tinggi dan insya Allah pasti akan sukses. Insya Allah. Cuman ya tadi itu bagaimana kita bisa berbuat jujur dan amanah, menerima tanggung jawab semua ini, ya itu berpulang kepada bagaimana rasa takut kita kepada Allah. Sebab yang banyak orang itu kebanyakan orang itu tidak berhasil dalam memperjuangkan amanah itu lantaran ada sifat-sifat egois. Ini sebisa mungkin manusia tetap mesti punya sifat egois, cuman bisa diminimalis, bisa diperkecil sifat itu dengan amanah yang kita terima. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, berarti kembali ke bagaimana kita merasa bahwasanya amanah itu memang harus dipegang ya Habib ya. Amanah itu harus dipegang sebagai suatu tanggung jawab seperti itu yang besar. Insya Allah. Iya, itu kan merupakan satu kesadaran. Kalau ada amanah
otomatis kita akan berpikir siapa yang memberi amanah itu. Siapa yang memberi amanah itu. Dan kita harus bersikap bagaimana terhadap pemberi itu. Ini kalau bersifat kita menjalankan amanah secara syar'i, supaya kita itu bisa punya rasa takut terhadap tanggung jawab itu tadi. Baik. Bagaimana kita mencintai tadi diri kita, tentu kita tidak perlu diajarkan lagi untuk bagaimana cara mencintai diri kita, pasti kita punya sifat itu. Nah, ya gitu aja Mbak, nanti kalau memang terus ini kurang berkenan bisa diedit. Baik. Baik, terima kasih untuk Habib untuk jawabannya. Mungkin boleh ditambahkan sedikit dari Habib Asagafnya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pengabdian kita kepada yayasan itu satu di antaranya kita ini betul-betul harus berusaha apa yang kita mampu. Dalam hal kegiatan mampu itu, kalau memang kita di bidang kita yang harus kita bisa memberikan yang baik, harus kita usahakan sebaik mungkin lah. Sebab apapun yang kita lakukan untuk yayasan, bahasanya itu kan nantinya untuk umat. Jadi kembalinya kepada keumatan. Jadi kalau insya Allah apa-apa yang kita lakukan itu dengan maksimal sebaik mungkin lah. Kita berusaha yang jujur, ya betul-betul berusaha dengan maksimal seperti tadi. Apabila cara kita memiliki sesuatu itu kan kita sayang. Nah, itu kesayangan kita terhadap yayasan itu memang manusia itu berteori mudah. Berteori Tapi mudah. kita harus berusaha berjuang. Tiap-tiap perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Jadi kalau kita sudah berbicara masalah memegang amanah yayasan, memang harus maksimal. Artinya dalam arti kata kita ini harus berkorban. Korban diantaranya kalau kita ini sekarang umpamanya yayasan ini ada rapat, kita harus berusaha untuk bisa betul-betul hadir dengan sepenuh hati. Kadang kan kita ini ya, maaf, kebutuhan manusia itu kan berbeda-beda. Ya, bahasanya itu masing-masing punya amanah yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi kalau sudah panggilan yayasan, kita berusaha untuk masuk. Ya mudah-mudahan apa yang kita usahakan untuk mengamalkan amanah ini betul-betul bisa kita laksanakan dengan baik. Kita sebagai pengabdi di yayasan, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang betul-betul bisa berpegang dengan amanahnya Allah. Amin. Supaya kita dapat berkah daripada istilah amanah kita tadi. Dan kemanfaatannya adalah untuk umat. Untuk umat. Saya kira itu tambahan yang saya sedikit. Baik, berarti semuanya kembali untuk umat dan sesuai dengan visinya juga untuk membangun generasi khairul ummah seperti itu. Baik. Amin. Baik, terima kasih untuk Bapak Asagaf untuk jawabannya. Mungkin saya ke ujung lagi. Pak Sultan di sini ada Mas Muhammad ya? Ya, yang Mas Muhammad. yang muda yang bergairah insya Allah. Baik, tadi kita udah sedikit bahas tentang amanah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Hasan tadi tentang amanah. Untuk kalau boleh tahu kita kenalan dulu aja mungkinnya sahabat Sultan dan Mas Muhammad. Sebelumnya kuliahnya di mana? Saya kuliah di teknik sipil. Di teknik sipil. Iya. Berarti jurusannya teknik sipil. Jurusan teknik sipil. Beda sama Bapak berarti ya jurusannya. Bapak di bagian bisnis ya, Bisnis. teknik sipil. Teknik sipil. Tapi dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Hasan untuk melanjutkan ini seperti apa? Sebenarnya belum sampai situ sih, Mbak. Belum. Sampai saat ini saya belum ada pembicaraan sampai ke situ. Sementara kalau diamani sama Bapak ya ada perusahaan di Semarang. Iya, iya, usaha. Jadi kalau sekarang kesibukannya? Kesibukannya jualan. Sebenarnya saya Properti. Kalau ke Kalimantan Selatan, ya? gimana? Kalau ke Kalimantan Selatan sendiri udah
berapa kali atau baru pertama? Paling hitungan jari sih. Jadi kemarin ya, untuk waktu itu diajak, ya sama diajak bapak aja, diajak untuk lihat proyek di sini waktu masih Resminya juga ya. ya sampai soft launching itu masih ikut. Jadi paling mungkin ya baru 5 kali lah kerja dulu. Ya untuk ini karena ada Sultan Agung ini, jadi diajak kemari. Iya. Mudah-mudahan insyaallah manfaat. Amin. Baik. Kalau misalnya nanti seandainya kedepannya diajak oleh Bapak untuk meneruskan yayasan seperti ini. Ya, Insyaallah sih. nggak ada yang tahu ya sampai nantinya nanti bagaimana belum ada yang tahu. Ya kalau misalnya memang dirasa saya sudah siap dan diberi amanah ya mudah-mudahan ada jalannya. Tapi kalau sekarang saya juga nggak ada bayangan sih, belum ada bayangan. Ya. Tapi dengan jualan dengan bisnis tadi Pak, udah ada jiwa-jiwa bisnis ya, ya udah. Insya Allah lah, ini masih dalam tahap latihan. masih merangkak itu bisnis ya. Baik, kalau dari awal berarti dari soft launching sampai sekarang melihat perkembangan Sultan Agung Banjarbaru seperti ini. Masya Allah. Ya, Masya Allah ya, kelihatan tadi masuk di ruang tunggu rame. Waktu soft launching kan memang masih kosong karena isinya staff-staff aja, belum ada pasien. Kalau sekarang, alhamdulillah ramai ternyata. Insya Allah semarak mudah-mudahan. Berkahnya melimpah insya Allah. Amin. Untuk keproduktifan yayasan, kan tadi sudah sedikit disinggung tentang produktifan yayasan. Yayasan kan banyak amal usahanya seperti itu. Mungkin tips dari Mas Muhammad untuk supaya tetap produktif seperti itu, apalagi dari usia muda sekarang sampai nantinya seperti itu, tetap semangat seperti bapak-bapak yang ada di sebelah kita ini, untuk tetap semangat seperti apa tipsnya nih? Kayaknya belum bisa bicara banyak ya, karena dari setahu saya dari pengurus yayasan itu kan ada beberapa bidang. Nah, ada yang memang di bidang apa? Bidang usaha ya, pengembangan usaha dan pengembangan bisnis dan usaha. Nah, mungkin itu saya kurang tahu itu siapa. Mungkin bisa memberikan apa namanya informasi atau ilmu yang lebih bermanfaat, atau mungkin ya sebenarnya dari bapak saya kan juga backgroundnya pengusaha sudah lama usahanya. Kalau saya masih latihan, belum bisa. Kalau dari diri sendiri nih supaya tetap produktif seperti itu. Supaya tetap produktif ya sebenarnya harus ada motivasi aja sih. Bekerjanya itu untuk apa? Jadi ya kita berusaha ya untuk goal yang mau dicapai itu. Berarti menentukan tujuannya ya? Iya, ada tujuannya, ada apa yang mau dicapai itu usahanya. Apakah mau berkontribusi, ya paling sederhana ya mungkin untuk kontribusi untuk keluarga atau untuk perusahaan supaya perusahaan itu terus berkembang. Kalau di yayasan ya berarti juga supaya produktif ya kita alhamdulillah ditempatkan di sini di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, insya Allah yayasan yang mulia. Insya Allah. Nggak semua orang masuk di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ya, kalau memang sudah mengabdi di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ya adalah harus ada cita-cita atau ya motivasi untuk mengembangkan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Ya kira-kira itu aja. Diniatkan untuk ibadah. Diniatkan untuk ibadah. Ini ya Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung kan wakaf ini. Wakaf ini kan miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya harus harus kita niatkan untuk dikembangkan. Insya Allah. Supaya maju. Amin. Terakhir untuk harapan mungkin boleh satu-satu nanti harapan untuk Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung seperti apa? 10 tahun ke depan. Masya Allah, 10 tahun. Dari yang muda dulu, yang muda dulu. Oh ya mungkin dari saya itu simpel aja. Mudah-mudahan kalau 10 tahun ke depan ya berarti sudah ada cabang rumah sakit. Ini sekarang di Banjarbaru, nanti bisa di Kalimantan yang lain, mungkin Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur, Kalimantan saya kurang hafal. Ya pokoknya setiap provinsi sudah ada yang mungkin nanti
10 tahun ke depan sudah ada cabang rumah sakit tambahannya itu ya di 10 provinsi lagi. Jadi mudah-mudahan 1 tahun itu ada tambahannya 1 rumah sakit gitu. Satu rumah sakit 1 tahun. Satu rumah sakit 1 tahun ataupun juga mungkin cabang di baik sekolah ataupun universitasnya. Itu harapan saya. Mudah-mudahan ya setiap tahunnya ada tambahan unit baru gitu, entah itu universitas atau rumah sakit. Amin. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Itu dari saya harapan. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberi keberkahan yang melimpah, Amin. manfaat untuk umat insyaallah. Ya. Ya, insyaallah kita doakan lah. Yang penting kita sekarang ini berdoa supaya kemanfaatannya untuk umat itu betul-betul bermanfaat untuk umat, berlimpah ruah. Ya, manfaatnya insyaallah. Ya, saya gitu lah. Sudah ada tokohnya. Sudah. Harapan nanti tanya masalah. Harapan untuk Yayasan Bernama Sultan Agung 10 tahun ke depan dan untuk Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Masya Allah. 10 tahun ke depan. Khusus untuk Banjarbaru terlalu jauh kalau untuk sampai 10 tahun ya. Kami itu tidak, saya sudah mentargetkan kepada direktur dari tahun ini harus ada anaknya. Harus ada anaknya. Nah, anaknya itu nanti berapa klinik Pratama lebih dahulu. Saya bilang kepada direktur ini target harus segera membuka klinik, karena kami itu berobsesi di Yayasan Bernama Sultan Agung kalau tadi sampai ke 10 tahun depan doakan kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan ya, dan kami sekarang ini sudah menuju ke sana, yaitu bahwa obsesi kami akan mendirikan rumah sakit khususnya seluruh provinsi. Amin. Jadi dan alhamdulillah saya sudah satu contoh Pak Haji Nurhin itu sudah kepingin memberi di Sampit ya. Dan saya Sampit itu. Dan saya tunggu itu. Tunggu ya. Demikian pula alhamdulillah di tempat-tempat yang lain kami juga insya Allah bismillah akan mendirikan rumah sakit ya. Karena rumah sakit saat ini sudah sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan. Itu media dakwah yang sangat strategis. Secara dakwah itu sangat strategis, tapi secara ekonomi itu juga sangat menguntungkan. Tapi kembali kita tidak berorientasi semata-mata kepada materi duniawi, ekonomi, tapi kita adalah untuk dakwah. Nah, di pendidikan begitu. Kami itu terus akan mengembangkan pendidikan. Satu contoh, misalnya mudah-mudahan kalau begitu nanti surat kami sudah dapat yang di tambahan wakaf di Banjarbaru sini, kami akan mendirikan yaitu program studi di luar kampus utama, yaitu untuk klaster pertama yang akan kami dirikan insya Allah yaitu klaster kesehatan. Klaster kesehatan itu satu contoh misalnya Fakultas Kedokteran Gigi, farmasi, kebidanan keperawatan, psikologi ya. Nah, itulah klaster kesehatan yang insya Allah kami akan dirikan. Demikian pula untuk Didasmennya. Didasmen nanti ya kami akan mendirikan ya, ini alhamdulillah terutama sekarang ini memang kami banyak fokus di daerah Jawa, Semarang dan sekitarnya lebih dahulu untuk Didasmennya. Nah itu bagus. Menarik sekali. Baik, amin ya. Mudah-mudahan semua apa yang sudah dicita-citakan oleh yayasan dan juga baik dari diri kita pribadi dan seluruh insan umat yang ada di sini dijabah oleh Allah. Amin. Amin ya. Baik, mungkin yang terakhir dari Bapak Hasan ada yang mau disampaikan? Ya. Sahabat Sultan dan Yayasan Sultan. Ya, oke. Untuk sahabat Sultan yang saya menyampaikan, mari kita sama-sama kita bergabung di Yayasan Bernama Sultan Agung itu terus dan selalu memperbaiki niat kita. Untuk apa kita bergabung di Yayasan Bernama Sultan Agung melalui unit yaitunya yaitu Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Mari kita luruskan niat kita. Jangan sampai naudzubillah niat kita bergabung di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Yayasan Bernama Sultan Agung ini ada niat-niat yang kurang pas. Saya khawatir karena niat itu sudah sangat penting sekali, tergantung apa niat kita. Yaitu sesuai dengan di hadis Nabi itu mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niat.
Apalagi kulimrin mana niat kita apa? Kalau niat kita itu hanya untuk mendapatkan ma'udzubillah ma'isyah, tetapi kita seperti itu. Kita itu nggak kepingin nanti itu di yaumul qiyamah kita itu hanya mendapatkan apa yang sudah kita dapatkan. Maka itu penting sekali memperbaiki niat. Dan insya Allah kalau kita sudah lurus niat kita karena Allah, di sana akan ada keberkahan. Subhanallah, saya secara pribadi maupun pengurus-pengurus yang lain itu sudah merasakan keberkahan daripada Yayasan Bernama Sultan Agung ini. Yang kedua, bahwa insan-insan Sultan Agung ini harus tidak harus meningkatkan rasa kehambaan kita kepada Allah. Ya, rasa kehambaan itu harus ditingkatkan. Jangan sekali-kali insan dan Bapak Sultan Agung tidak meningkatkan rasa kehambaan, rasa ketakwaan kita kepada Allah. Akan sia-sia. Jadi kita tiap hari harus belajar dan belajar untuk meningkatkan ketakwaan. Yang berikutnya apa? Bahwa insan Sultan Agung harus mempunyai optimisme. Apa yang sudah digariskan oleh pimpinan, insya Allah biidznillah. Selalu jangan sekali-kali lupakan biidznillah, dengan izin Allah. Ya, itu insya Allah akan punya optimisme. Apa yang sudah digariskan, apa yang sudah direncanakan, insya Allah biidznillah akan terwujud. Nah, bukan hanya itu saja, tapi ada yang merasakan bagaimana kita itu sampai mempunyai rasa sense of belonging, bahwa saya ini adalah part of Rumah Sakit Islam Sultan Agung. We are part of Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Kami adalah bagian dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Kami adalah bagian dari Yayasan Bapak Sultan Agung. Ini harus diterangkan. Ada jiwa seperti ini. Kalau tidak punya jiwa seperti ini, akhirnya dia mengabdi di sini ya sudah begitu saja. Nah, insan-insan Sultan Agung tidak boleh seperti ini. Dia berdedikasi saat di sini, saya all out. Ini milik saya. Saya bagian dari sini yang nggak bisa dipisahkan. Karena nggak bisa dipisahkan sehingga saya all out. Ya, next apa itu? Yaitu seluruh insan Sultan Agung harus mempunyai integritas. Tidak bisa tidak. Kalau tidak punya integritas, maka hancur. Kalau kita hanya sekedar mencari orang pintar sudah terlalu banyak. Tapi orang yang punya integritas. Nah, ini yang kami selalu mendoktrin. Last but not least, yaitu kita karena di saat-saat ini tidak harus meningkatkan profesionalitas kita. Jadi kita sebagai insan sebenarnya Sultan Agung harus meningkatkan apa yang disebut dengan profesionalitas kita. Dan itu insya Allah kalau 5 hal tadi ini betul-betul dijiwai oleh seluruh insan pada Yayasan Baroka Sultan Agung, nggak ada yang sulit. Apa yang direncanakan insya Allah yaitu akan terwujud. Dan ini sesuai dengan apa yang coba lihat kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu apa? Amruhu bainal kaf wan nun. Kekuasaan Allah, perintah Allah itu antara 2 huruf kaf dan nun. Kun fayakun. Akan terwujud. Jadi kalau Dr. Rifki itu sekarang ditarget oleh Semarang hanya dalam 1 tahun membuka klinik Pratama 2, dokter itu no, saya mau jalan bukan hanya 2, 4, 5 saya sanggup. Why not? Amin. Ya, itu insya Allah sangat memungkinkan. Bahkan bukan hanya oke, saya insya Allah next year akan membuka yaitu rumah sakit di IKN di Panu. Jadi silakan. Dan itu apakah tidak mungkin? Sangat mungkin. Jadi tadi saya katakan kun fayakun antara kaf dan nun. Saya kira itu bagus sih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini akan bermanfaat dan saya mohon kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, tolong doakan kami selaku pengurus dan seluruh pengabdi di Yayasan Baroka Sultan Agung agar bisa istiqomah. Karena tanpa bantuan doa dari seluruh pemirsa kami tidak bisa apa-apa. Dan sekali lagi tanpa Allah kami pun tidak ada artinya. Ini yang barangkali bisa saya sampaikan.
selamat kepada Dr. Rifki, yaitu selaku yang diberi amanah selaku Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, dan insya Allah apa yang sudah direncanakan untuk tahun 2023 ini bisa terlampaui, bukan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, tapi apa yang direncanakan itu terlampaui. Ya, ini harapan saya. Dan demikian pula kepada pengabdi yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, mohon tadi 5 hal yang saya pesankan tadi bisa direnungkan dengan seksama, mulai dari meningkatkan rasa kehambaan kita kepada Allah, lalu harus mempunyai optimisme, dan juga mempunyai sense of belonging atau merupakan saya bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru ini, sehingga seluruhnya itu mengabdi betul-betul. Karena apa kok serius? Karena ini adalah saya bagian dari. Lalu yaitu mempunyai tadi amanah integritas. Integritas yang terakhir yaitu profesionalitas. Ini Mbak barangkali bisa bermanfaat. Baik, terima kasih untuk untuk pesan-pesannya tadi ada 5. Yang pertama itu ada meluruskan dunia, setelah itu ada optimisme, sense of belonging, integritas, dan juga profesionalitas. Mudah-mudahan seluruh insan pengabdi yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru dan juga yang ada di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung bisa menerapkan 5 hal tersebut. Baik, baik, terima kasih Bapak semuanya yang sudah berhadir di studio Sultan Podcast. Mudah-mudahan saya selalu dan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Dan terima kasih juga untuk sahabat Sultan yang telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu kembali di talkshow selanjutnya hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.